Oke, eh lanjutkan ya. Inilah motivasi saya sama Mas Adit ya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berbagi, yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah kita semuanya bermanfaat Pak, buat minimal buat negara kita lah. Gitu. Oke, SP2DK sudah biasa ya. Kalau saya menambahkan SP2DK itu surat dari KPP, bukan surat cinta ya. Saya selalu nyebut, bahkan sebetulnya Anda yang mencintai KPP, Anda yang mencintai negara dengan mengirimkan SPT Anda dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga itulah jawaban dari KPP untuk memverifikasi. Jadi kalau kita ada laki-laki menyatakan cinta ke perempuan, tentunya kan perempuannya membutuhkan verifikasi. Akhirnya menanyakan, benar nggak sih ini? Kalau benar, datang ke rumahku dong sama orang tuamu, lamar minimal begitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu kurang lebih begitu. Jadi sekarang biar teman-teman minimal mindsetnya berubah. Jangan menganggap SP2DK itu sebagai momok ya, sebagai momok atau apa. Oke, nah, kita langsung materi aja Mas Adit ya. SP2DK sesuai SE 02 2022 adalah surat yang terbitkan oleh KPP ya. KPP dalam rangka pelaksanaan P23 permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Untuk apa? Untuk meminta keterangan terkait ada indikasi ketidakpatuhan dan untuk beberapa kewajiban pajak yang belum terpenuhi serta sudahkah sesuai dengan ketentuan perpajakan ya, sesuai ketentuan perpajakan apa enggak. Jadi kita kadang merasa sudah lapor benar, tepat, dan jelas, tapi ternyata perlu diverifikasi oleh KPP. Kemudian dilakukanlah penelitian ya, penelitian. Nah, bagaimana cara kantor melakukan penelitian itu ada dua isu utama ya. Bagaimana kantor melakukan penelitian ya, data matching debutnya, dan bagaimana WP merespon ya. Nah, data matchingnya itu bagaimana. Bapak Ibu nanti bisa pelajari sendiri. Nanti kita kasihkan juga bahan presentasi SE05 sebagai bukan bukan dasar hukum ya, tapi petunjuk petunjuk pelaksanaan SP2DK di unit KPP yang kurang lebihnya gambarannya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Kepala KPP jadi itu akan menerbitkan SP2DK setelah mendapatkan masukan dari pegawai dari kasihnya yang akan disampaikan langsung ataupun melalui faksimile ya. Kedepannya, kedepannya kalau memang Cortex sudah jalan, tiap wajib pajak mempunyai akun ya, itu tidak akan pernah ada wajib pajak bisa merasa tidak pernah tersampaikan karena nanti akan dikirimkan di dashboardnya masing-masing. Itu. Kemudian wajib pajak jika menerima, maka wajib pajak menyampaikan tanggapan. Jika wajib pajak juga bisa menyampaikan tidak menyampaikan tanggapan. Kalau wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan akan diteruskan dengan kunjungan. Terus bagaimana kalau wajib pajak tidak bersedia? Maka wajib pajak dianggap tidak menyampaikan penjelasan sehingga akan dibikin juga berita acara. Jadi menyampaikan tanggapan atau tidak mau menerima dua-duanya akan dibikin berita acara. Di kurang lebih silabusnya ya. Rondonya begini Bapak Ibu. Jadi intinya adalah setiap SP2TK dari sistem harus di-close. Apakah semuanya terclose menghasilkan nominal apa enggak urusan nanti. Tuh. Nanti ada data terbaru 2022. Saya coba cari data 2023 belum ada. Bagaimana SP2TK yang timbul dalam 1 tahun dan kenapa sih sekarang SP2TK menjadi primadona juga di KPP. Di jangka waktu penyelesaiannya ya. Semua nanti Bapak Ibu bisa pelajari di SE yang akan kita sampaikan. Oke, kita masuk ke materi pokok saja. SP2TK sumbernya dari mana sih? Sejauh ini sumbernya adalah data wajib pajak yang dilaporkan di SPT. Sengaja kita lampirkan lampiran 2 karena di sini biasanya menjadi dasar beberapa pertanyaan KPP atas ekualisasi permintaan keterangan. Lampiran 2 SPT PPh Badan. Ya, data wajib pajak itu biasanya akan jadi ekualisasi antara offset PPh dan PPN, kemudian pembelian PPh dengan PPN, terutama faktur pajak masukannya, ada tentang objek output dan biaya-biaya terkait. Kemudian ada juga data ILAP.
ILAP itu adalah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya. Kemudian jika AR atau dari tim visit, iya, ya, jika tim visit. Kemudian ada data-data dari internet, pencarian-pencarian AR browsing sendiri itu ada. Oke, data ILAP itu sandaran hukumnya adalah pasal 35 ya. Setiap instansi wajib memberikan ya, wajib memberikan data informasi jika DJP minta. Dan nanti dengan adanya Cortex tersistem itu semuanya terintegrasi Bapak Ibu, itu data ILAP tentunya akan lebih kuat ya. Karena sesuai dengan PP 31 2012 itu data ILAP itu dapat berupa harta kekayaan, utang, penghasilan, biaya yang dikeluarkan, data transaksi keuangan, dan data kegiatan ekonomi lainnya atas pribadi ataupun badan. Itu data ILAP nanti akan terintegrasi. Kemudian DJP juga mendapatkan data dari hasil PMK 228 tentang rincian jenis data dan informasi, serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Jadi ada pertukaran data. Yang kita highlight di sini adalah pertukaran data ada DJBC, BKPM, BPN, Bank Indonesia, KC, ya, Terminal Peti Kemas, Dirjen ESDM, SKK Migas, Pemprov, seluruh Pemkab Kota, Polri juga itu. Ada juga nanti OJK tambahannya, ya. Jadi Bapak Ibu eh, pihak-pihak terkait ini wajib menyampaikan data jika DJP meminta. Ya, oke. Inilah ada juga DJP menghasilkan data dari LHA, laporan hasil analisa. Biasanya adalah itu hasil dari CTA, Central Tech Analysis, ya. Akan menghasilkan SPDK dan kemungkinan akan ditindaklanjuti dengan intelijen, PATK ataupun dengan kami sebagai penyidik. CTA itu lebih lebih kuat datanya ya, bukan konkret lagi. Ada kemungkinan bahkan data Pukper. Oke, ini AproWeb, Bapak Ibu. AproWeb itu modul penerimaan DJP ya isinya. Ada modul profil, modul analisis, dan modul pengawasan yang nantinya akan diganti dengan PSIAP atau Cortex System. Jadi nanti akun-akun kita tuh sudah terbaca semuanya nanti di sana. Ini adalah data bagaimana pemanfaatan data dari CRM. Ya, CRM itu adalah Compliant Risk Management. Ya, bagaimana WP dikategorikan WP yang kategori patuh, kepatuhannya rendah, sedang, tinggi, bagaimana terkait resikonya itu ada. Jadi base system akan keluar. Sehingga kemungkinan kalau kita masuk dalam X3 ini, ya, jika kita masuk dalam ini, kemungkinan kita priority itu, Bapak Ibu ya. X32 dan segala macamnya itu. Ada itu nanti. Jadi semuanya udah base system ya DJP sekarang tuh. Ini contoh bagaimana analisis. Nah, peta kepatuhan tadi akan mengandalkan di SP3. Di SP3 adalah daftar sasaran prioritas penggalian potensi. Isinya apa? Isinya adalah WP-WP yang dianggap penentu penerimaan. Ya, penentu penerimaan di KPP terkait. Kalau penentu penerimaan KPP penerimaan pajak nasional tentunya wajib pajak yang terdaftar di besar khusus dan Badia. Karena besar khusus dan Badia itu bisa 70 sampai 80% target penerimaan pajak nasional itu terdiri dari wajib pajak terdaftar di sana. Sorry. Kemudian tiap KPP juga ada waskon dan tiap waskon punya DSP3 sendiri. Ya, kalau kita memang masuk daftar prioritas ya tentunya kita bisa kena pemeriksaan atau pengawasan gitu. Kalau di SP3 pemeriksaan, di DPP itu atau DP2 itu adalah pengawasan Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa WP memang sudah dikategorikan yang dalam tanda kutip wajib di SP2DK dan wajib diperiksa karena masuk prioritas. Ada by system lah itu keluarnya ya. ProWeb nantinya akan sudah ProWeb banyak Bapak Ibu ya.
ini nanti akan dinaikkan dari Cortex. Aproweb itu termasuk Aproweb pengawasan, Aproweb untuk pendaftaran, pemantauan, ada semuanya di sana. Bahkan Aproweb tentang transfer pricing pun sekarang sudah ada. Oke, selanjutnya mohon izin Mas Adit, silakan dilanjut tentang sumber data terkait ekualisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Yazid. Jadi memang sumber data SP2DK itu salah satunya yang hampir semuanya ya Bapak Ibu semuanya, hampir semua SP2DK ada ekualisasi atau rekonsiliasi, di mana ada omset SPT disandingkan atau versus dengan penerbitan faktur pajak keluaran. Ada A1 maupun A2. Kemudian ada pembelian juga, beberapa SP2DK juga ingin menyandingkan pembelian dengan SPT pajak masukan di SPT PPN. Kemudian gimana Pak kalau pembeliannya non PKP? Nah, itu di slide berikutnya ada. Tinggal Bapak Ibu nanti bisa jelaskan gitu ya. Kemudian ada Saya biaya pakai filenya gaji. Mas Adit biar saya rekap dulu. Oh ya baik Pak, saya izin Pakai file share Mas screen. Adit aja ya. Saya share screen Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya memang SP2DK ini tadi yang disampaikan oleh Pak Yasid ada berbagai uh, sumber ya. Ini salah satunya dari sumber yang Bapak Ibu laporkan, self assessment yang Bapak Ibu laporkan, yaitu dari SPT gitu ya. Sorry. TRM, oke, ekualisasi. Kemudian ada biaya gaji. Ini biaya-biaya yang ada di lampiran 2 SPT Badan. Nah, Bapak Ibu perlu memverifikasi, jangan asal apa ya, melakukan mapping SPT 2 SPT PPH Badan lampiran 2 Bapak Ibu. Karena ini yang akan salah satunya menjadi trigger untuk akan dikonfirmasi oleh AR Bapak Ibu semuanya. Misalnya biaya gaji itu akan disandingkan atau versus SPT PPH 21 Bapak Ibu. Apakah secara objek sama? Kalau ada selisih lebih besar di SPT PPH Badan, otomatis nanti akan ada pertanyaan, ini apakah ada yang belum dilakukan pemotongan PPH 21? Kalau lebih besar di SPT PPH 21-nya, itu akan dikonfirmasi juga apakah ada beban yang belum dilakukan pencatatan secara countingnya gitu ya. Kemudian ada biaya menjadi objek output, kemudian ada faktur pajak sudah dikreditkan oleh pembeli, namun penerbit belum melaporkan gitu ya. Ini konfirmasi negatif ya, tanggung renteng. Ini banyak juga yang tadi sempat di-spill oleh Pak Yazid, bukper atau bahkan penyidikan yang mana case-nya terkait dengan PPN gitu ya, faktur pajak apa namanya masukan. Kemudian ada juga isu terlambat daftar PKP, penghitungan kembali pengkreditan pajak masukan untuk usaha atau bisnis atau background usaha yang memiliki penyerahan yang misalnya ada yang dibebaskan atau ada yang terutang. Kemudian ada pajak masukan atas penyerahan tidak terutang atau dibebaskan tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada perhitungan PPH 25 gitu ya. Kemudian ada pajak terutang yang belum dibayar, misalnya ada PPH final atau bahkan ada penjualan yang sifatnya final maupun non final, maka juga akan diverifikasi lebih lanjut. Kemudian ada laporan keuangan audited dari OJK, ada transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK, data dari feeding otoritas pajak lainnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, nah ini visualisasi yang tadi disampaikan terkait dengan ekualisasi ya Bapak Ibu. Ini lampiran 1 sebelah kiri Bapak Ibu. Ini lampiran 1 SPT Badan, kemudian di kanan bawah ini merupakan induk SPT PPN gitu ya. Yang disandingkan ketika melakukan rekonsiliasi atau ekualisasi atas peredaran usaha, maka akan dicek
dengan SPT PPN terkait dengan penyerahan barang dan jasanya, yaitu di kolom paling atas ya, atau poin 1 gitu ya Bapak Ibu. Kalau nggak sama gimana Pak? Nggak masalah sebenarnya, nggak sama pun nggak masalah. Masih ada selisih pun nggak masalah. Yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan misalnya ada beda waktu atau accrual. Bapak Ibu memang secara pencatatan karena adanya cost agent revenue, untuk kebutuhan accounting Bapak Ibu melakukan pencatatan atas peredaran usahanya di bulan Desember akhir tahun gitu ya. Tapi karena biayanya sudah Bapak Ibu catat gitu ya, sudah Bapak Ibu catat di apa namanya di bulan Desember. Tapi secara apa misalnya penyerahan barang dan jasanya baru dilakukan di bulan Januari. Otomatis ketika penyerahannya yang ditandai misalnya salah satunya dari berita acara serah terima gitu ya, itu baru dilakukan di bulan Januari, sehingga faktur pajaknya baru diterbitkan di bulan Januari tahun depan, artinya akan ada selisih. Nah, selisih seperti itulah yang harus kita antisipasi gitu ya. Jangan sampai misalnya tahun ini dapat SP2DK atas tahun pajak 2019 misalnya, atau bahkan 2020. Itu kan kalau nggak dipersiapkan atau di-prepare maka akan cukup kesulitan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini beberapa perbedaan-perbedaan ya. Yang paling sering adanya penjelasan atau selisih dari penghasilan lain-lain gitu ya, atau bahkan sampai ada diskon gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi trigger juga yang nantinya ini lampiran 2 ya Bapak Ibu semuanya, tapi fokus yang pertama yaitu di poin 1 di sebelah kiri itu ada pembelian barang atau bahan dagangan gitu ya. Yang mana ini pastinya juga ada beberapa wajib pajak yang diminta untuk melakukan ekualisasi atas pembelian dan disandingkan atau direkonsiliasi dengan SPT PPN Bapak Ibu. Nah, terkait dengan ekualisasi pembelian ini bisa jadi penyebabnya ya itu dari impor oleh forwarder PPJK misalnya gitu ya. Kemudian ada pembelian non PKP juga yang mana ini juga paling sering juga apa namanya penjelasan dari wajib pajak karena apa namanya pembelian barang dagangnya atau bahannya itu dari non PKP, otomatis apa ya seringnya ditanya kenapa sih ke non PKP misalnya gitu ya, kenapa bukan ke non PKP gitu ya, kemudian kenapa signifikan juga pembeliannya gitu ya, kemudian ada trigger juga untuk memecah omset gitu ya. Nah, kemudian selain dari pembelian, untuk lampiran 2 yang perlu Bapak Ibu waspadai atau aware gitu ya, itu terkait dengan biaya-biaya Bapak Ibu. Biaya-biaya yang sudah secara jelas gitu ya, sudah secara jelas itu masuk kategori objek PPh gitu ya. Seperti misalnya ada gaji, ada bonus gitu ya di poin nomor 2. Kemudian ada biaya sewa misalnya ini ya, berkaitan dengan PPh pasal pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 misalnya. Kemudian ada jasa terkait dengan pemotongannya misalnya PPh 23 gitu ya. Kemudian ada transportasi misalnya, atau ada pemasaran promosi yang mana akan inline dengan misalnya daftar nominatif gitu ya, atau biaya lainnya yang mungkin ada biaya yang menjadi objek PPh tapi masuk ke biaya lainnya, itu juga bisa menjadi trigger. Makanya minimal lampiran 2 ini bisa Bapak dan Ibu semuanya jelaskan atau pertahankan kalau nanti dilakukan verifikasi oleh KPP gitu ya. Kemudian lampiran 3, nah ini jika tidak dikreditkan pastikan penghasilan sudah dilaporkan. Nah ini ada beberapa yang terakhir ya Pak Isid, itu ada di Bandung ya kalau nggak salah ya Pak Isid ya.
ini ditanya oleh kantor pajak gitu ya, kenapa ini ada kredit pajak gitu, ada kredit pajak sebesar sekian, kenapa tidak dikreditkan gitu ya, dan eh, ya dilakukan verifikasi atas kredit pajak ini apakah penghasilannya sudah dilaporkan gitu ya. Akhirnya ya disandingkan Bapak Ibu, ini dirinci tuh, misalnya penghasilannya 100 juta. Nah, 100 juta itu dari berapa customer gitu ya. Dari 10 customer misalnya, 10 juta, 10 juta gitu ya. Nah, 10 juta nih kredit pajaknya mana, kemudian omset 20 juta kredit pajaknya mana gitu ya. Itu sampai ya akhirnya mau nggak mau didetailkan. Atau misalnya ya Bapak Ibu bisa menyampaikan ya pada saat akan melaporkan SPT tahunan, Bapak Ibu belum mendapatkan atau belum menerima bukti potong tersebut gitu ya. Kemudian jika PKP pastikan sudah dibuatkan faktur pajak, ini harus otomatis ya. Kemudian untuk PPN ini mudah-mudahan sudah lebih mudah ya karena sudah ada pre-populated untuk kredit pajaknya. Jadi uh, Bapak Ibu tidak menunggu lagi karena sudah nongol gitu ya, sudah muncul gitu ya. Nah, eh, selain dari perusahaan atau eh, badan gitu ya Bapak Ibu, ini SP2DK juga mengarah atau menjurus ke orang pribadi semua Bapak Ibu semua. Jadi bukan hanya PPH badan aja yang atau perusahaan aja yang mendapatkan SP2DK gitu ya. Tapi orang pribadi juga akan dimintai klarifikasi atau permintaan data gitu ya, di mana ini akan tercermin dari gaya hidupnya. Kemudian dari pertukaran data antar otoritas, kemudian ada kartu kredit, ada kepemilikan kendaraan. Seperti yang konsep umum yang seperti kita tahu bahwa penghasilan itu kan sama dengan eh, konsumsi ditambah dengan eh, apa namanya investasi atau bisa juga ditabung gitu ya atau saving. Nah, artinya kalau penghasilan itu kita habiskan untuk konsumsi, misalnya gaya hidup gitu ya, penghasilan kita sebulan misalnya 5 juta gitu ya, yang dilaporkan 5 juta di SPT, berarti 1 tahun 60 juta. Tapi misalnya Bapak Ibu setiap setiap tahun atau eh, setiap bulan ke luar negeri gitu, ke Jepang atau ke membeli barang-barang branded gitu ya, membeli motor gitu ya, tiap tiap tahun atau membeli mobil tiap tiap tahunnya gitu ya. Maka akan disandingkan, oh harusnya yang dilaporkan ini bukan 60 juta setahun, tapi harusnya lebih gitu ya, karena tercermin dari 3 poin ini Bapak. Nah, wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya, hal yang sama untuk apa namanya setiap tahun. Jika Bapak Ibu sebelumnya bisa jadi dilakukan pemeriksaan atau bisa jadi juga eh, apa namanya diberikan SP2DK juga tahun lalu gitu ya. Itu eh, ada wajib pajak yang atau ada perusahaan yang setiap tahun ada juga di apa ya diberikan SP2DK ya Bapak Ibu semuanya ya. Dari 2019 sampai 2022 kita pernah nemuin ya Pak Yazid ya. Jadi itu juga berhati-hati juga Bapak Ibu untuk menjawab SP2DK tahun ini. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan SP2DK 2022, itu jawabannya atau tanggapannya itu harus diantisipasi karena bisa jadi 2023 tahun depan Bapak Ibu mendapatkan SP2DK lagi, dan bisa jadi juga ini akan dilakukan pendekatan mirroring seperti SP2DK tahun-tahun sebelumnya. Kemudian benchmark. Nah, benchmark ini memiliki kinerja yang secara apa ya patut dicurigai lah, skeptis di apa namanya dilihat misalnya background usaha Bapak Ibu penjual atau trading terkait dengan makanan gitu ya. Makanan
khas Jakarta misalnya gitu ya. Nah, untuk benchmark dengan makanan khas Jakarta ini apa namanya bagus di prosentase berapa persen misalnya gitu. Nah, ini BBM ini atau benchmark behavioral model ini disusun dengan membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan kinerja keuangan kelompok wajib pajak perusahaan yang sejenis. Jadi misalnya tadi saya menjual kopi gitu ya di Jakarta, kemudian saya akan di benchmark dengan perusahaan sejenis kopi-kopi yang lain gitu ya. Kemudian ada juga dari rekening bank gitu ya. Rekening bank juga jadi salah satu poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga. Jangan sampai misalnya yang Bapak Ibu laporkan di SPT cuma satu, ternyata Bapak Ibu punya 5 rekening bank. Itu juga perlu hati-hati gitu ya. Nah, selanjutnya ketika sumber-sumber data itu eh, apa namanya didapatkan, maka bisa juga analisis mandiri dilakukan oleh kantor pajak, yaitu dari googling, apalagi misalnya perusahaan TBK gitu ya, itu kan informasinya cukup banyak gitu ya. Kemudian visit juga ke lokasi atau apa namanya dari tim peneliti ada diskusi pastinya dari AR Bapak Kasih atau Ibu Kasihnya, kepala seksinya, atau bisa juga pairing dengan tim pemeriksa yaitu supervisor. Kemudian ada juga data dari AproWeb. Nah, untuk merespon SP2DK secara aturan memang 14 hari eh, apa namanya 14 hari gitu aja ya. Artinya eh, hari libur pun dihitung ya Bapak Ibu semuanya. Namun memang secara teknis di lapangan itu beberapa kali kita temuin ini memang artinya apa ya tidak tidak saklek juga ya 14 hari harus semuanya dijawab karena eh, kita pernah nemuin satu SP2DK hampir 30 atau bahkan 40 halaman ya Pak Izid ya. Itu eh, kita diminta menjawab 14 hari kalender kan otomatis apalagi misalnya tahun-tahun sebelumnya itu cukup kerepotan. Maka dari itu ya biasanya nanti di akhir di slide akhir ini ya salah satunya kita akan menyampaikan tips atau strateginya untuk bisa menjawab walaupun secara secara apa namanya secara aturan 14 hari gitu ya. Nah, biasanya kalau SP2DK itu terbit di Januari Maret, jadi 1 tahun itu kan ada 4 apa namanya kita bagi gitu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Triwulan pertama, kedua sampai keempat. Jadi target triwulanan ini ketika misalnya diterbitkan di bulan Januari, harapannya memang selesai di triwulan pertama. Begitu selanjutnya sampai dengan triwulan keempat gitu ya. Nah, dari SN05 sebagai penjelasan dari wajib pajak, ini diberikan untuk menyampaikan penjelasan gitu ya, yang disampaikan ini ya 14 hari kalender Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terima Senin, ya berarti 14 harinya Sabtu Minggu pun nanti atau tanggal merah pun dihitung. Nah, kemudian wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan secara langsung, tatap muka langsung datang gitu ya. Kemudian bisa melalui audio visual, misalnya Zoom, Google Meet gitu ya, ataupun dengan tertulis gitu ya. Kemudian menyampaikan penjelasan tertulis dapat berupa SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, surat yang disampaikan, kemudian atau penjelasan secara elektronik gitu ya, atau bentuk-bentuk lain untuk menanggapi hal tersebut. Nah, ini yang sempat tadi disampaikan oleh Pak Yesid, ini ada laporan tahunan dari DJP 2022 ataupun 2023 ya. Ini secara gambaran umum bahwa permintaan SP2DK ini ada sekitar 525.000 surat gitu ya.
Tapi yang selesai ini kurang lebih 400.000 gitu ya. Kemudian jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK ini ada 324, dan yang selesai dari 324.000 ada 248. Dan yang terbit terkait dengan LHP 2DK ini nilai LHP 2DK-nya ini besar ya, 33 T gitu ya. Kemudian dari kinerja pemeriksaan, apakah setiap SP2DK pasti ada realisasi gitu ya? Biasanya SP2DK ini yang tadi sempat disampaikan di awal slide oleh Pak Yazid, SP2DK ini harus di-close Bapak Ibu. Di-close dalam artian apakah dalam bentuk pembetulan SPT badan ataupun SPT output, atau bisa dalam bentuk pembayaran, atau apa namanya SP2DK di close dengan misalnya di apa namanya diajukan untuk dinaikkan ke pemeriksaan gitu ya. Kemudian siapa yang mengusulkan pemeriksaan? Ini ada pengawasan, ada fungsional, karena tadi untuk melakukan penelitian atas SP2DK, AR dan KASI ini juga melakukan diskusi gitu ya dengan pemeriksa gitu ya. Atau top down misalnya dari kantor pusat gitu ya, ada data yang cukup krusial gitu ya. Tadi sempat disampaikan Pak Yesid, SP2DK bahkan bisa sampai langsung ke bukber gitu ya, atau penyidikan bahkan gitu. Karena misalnya ada transaksi yang berdasarkan tidak sebenarnya, misalnya ada faktur pajak fiktif, ada misalnya ada rekening bank yang nominalnya cukup fantastis yang tidak dilaporkan di SPT tahunannya misalnya gitu ya. Kemudian hal-hal lain yang menjadi trigger tadi ya, sempat untuk dinaikkan ke pemeriksaan. Nah, penyusunan DPP ini Bapak Ibu semuanya ini prioritas pengawasan di kantor pajak. Nah, kemudian berdasarkan kebijakan strategis, kemudian peta resiko CRM-nya seperti apa tadi ya? Apakah misalnya kepatuhannya rendah atau kepatuhannya tinggi? Kemudian dari variabel-variabel itulah nantinya dari Komite Kepatuhan di kantor pajak akan menyusun, memperhatikan variabel-variabel terkait dengan misalnya ada data pemicu, kemudian misalnya oh ini perusahaan atau wajib pajak punya tingkat kemampuan bayar yang cukup bagus gitu ya. Kemudian wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan yang berulang-ulang terus gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan SE 15 2018, Komite Perencana Pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan pembahasan dan menentukan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan melalui kriteria yang sudah ditetapkan gitu ya. Ini bentuknya ya, wewenang Komite Perencana Pemeriksaan tingkat pusat. Ini skip. Nah, permasalahan bagi wajib pajak. Nah, wajib pajak harus memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang ya biasanya diekspektasikan, diharapkan oleh AR maupun kasihnya atau bahkan kepala kantornya gitu ya. Jadi tujuannya adalah agar resiko pemeriksaan yang dapat diusulkan oleh AR ini dapat dihindari gitu ya. Jadi harapannya memang kalau bisa tidak pemeriksaan ya cukup di SP2DK saja untuk bisa di close gitu ya. Sering terjadi bahwa wajib pajak tidak menanggapi atau menanggapi SP2DK menurut perspektif sendiri, dan ya akhirnya tidak mencapai titik temu dengan AR, karena ya AR menghendakinya seperti apa, atau apa namanya berekspek seperti apa dari SP2DK tersebut gitu ya. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah bagaimana wajib pajak memahami apa yang AR inginkan sehingga resiko pemeriksaan
bisa dihindari gitu ya, dan pajak ya bisa diefisienkan gitu ya Bapak Ibu semua. Memang pola komunikasi antar AR dan kita sebagai wajib pajak ini memang kalau mungkin ya saya bilang ya seperti kita main apa ya layangan gitu ya. Kadang kita perlu menarik benang tersebut, kita perlu mengulur gitu ya. Jadi memang informasi apa yang kita dapatkan ini bisa tersalurkan oleh apa ya? Kadang ada AR yang seringnya pengen ditemuin gitu ya. Maksudnya disampaikannya secara langsung, ditunjukkan datanya seperti apa gitu ya. Atau ada tipikal apa namanya AR yang mungkin cukup dengan soft copy atau menunjukkan via online atau via phone dan lain sebagainya itu mungkin cukup gitu ya. Jadi kita juga perlu memahami psikologis dari AR yang akan kita hadapi atau AR Bapak Ibu semuanya. Apakah tipikal mereka ingin ditemui secara langsung untuk kita tunjukkan data-data secara fisiknya, atau bisa juga tadi seperti kita cukup meng-email gitu ya, atau soft copy-nya dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu perlu pahami gitu ya. Nah, kemudian strategi umum ya, ini umum untuk menanggapi SP2DK pastinya dengan data yang valid dan reliable terkait dengan isu yang muncul. Terkadang beberapa kali ada wajib pajak yang melakukan tanggapan tapi asal menanggapi aja gitu ya. Asal menanggapi aja, akhirnya ya harapan dari AR itu tidak sesuai gitu ya. Ini memperjuangkan hak pastinya ya dengan peraturan yang berlaku. Jadi jangan asal sama-sama pokoknya juga ya. Kita kekeh dengan ini bisa dibiayakan Pak, ini tidak misalnya gitu ya. Kemudian meningkatkan compliance gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu di tahun pajak 2023 yang belum melakukan rekonsiliasi itu saran saya harus sudah mulai dilakukan rekonsiliasi Bapak Ibu.